Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi keperawatan komunitas tentang evaluasi dan implementasi. Keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas atau community health nursing merupakan praktik untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menggunakan pengetahuan dari ilmu keperawatan, ilmu sosial, dan ilmu kesehatan masyarakat. Implementasi keperawatan komunitas. Implementasi adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan implementasi. Tujuan dari implementasi keperawatan adalah untuk membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi coping. Tujuan implementasi meliputi mengorganisasikan, mendelegasikan, mengelola kerja pada setiap tahap tindakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 10 standar tindakan keperawatan menurut Anna. Yang pertama, memberi pelayanan dengan menghargai klien sebagai makhluk hidup. Yang kedua, melindungi hak pasien. Yang ketiga, mempertahankan komponen tindakan keperawatan dan mengenal serta menerima tanggung jawab pribadi terhadap tindakannya. Yang keempat, melindungi pasien jika tindakan dan keselamatannya diakibatkan orang lain yang kurang komponen etis dan ilegal. Yang kelima, menggunakan kemampuan individu sebagai kriteria untuk menerima tanggung jawab dan tugas limpah tindakan keperawatan kepada tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam, partisipasi dalam kegiatan riset. Yang ketujuh, partisipasi dalam kegiatan profesi keperawatan untuk meningkatkan standar praktek atau pelayanan keperawatan dan pendidikan. Yang kedelapan, meningkatkan dan mempertahankan kualitas keperawatan tenaga perawat lainnya dan partisipasi dan kegiatan profesi. Yang kesembilan, mempromosikan kesehatan dengan bekerja sama dengan masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kesepuluh, menolak untuk memberikan persetujuan untuk promosi atau menjual produk komersial, pelayanan, atau hiburan lainnya. Poin selanjutnya, ada prinsip implementasi keperawatan komunitas. Yang pertama, ada inovatif. Perawat kesehatan masyarakat harus mempunyai wawasan luas dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan pada iman dan takwa. Yang kedua, ada integrate. Perawat kesehatan masyarakat harus mampu bekerja sama dengan sesama profesi, tim kesehatan lain, individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat berdasarkan asas kemitraan. Yang ketiga, ada rasional. Perawat kesehatan masyarakat dalam melakukan asuhan keperawatan harus menggunakan pengetahuan secara rasional demi tercapainya. Next, mampu dan mandiri. Perawat kesehatan masyarakat diharapkan mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam melaksanakan asuhan keperawatan serta kompeten. Yang kedua, ada UGM. Perawat kesehatan masyarakat harus yakin dan percaya atas kemampuannya dan bertindak dengan sikap optimis bahwa asuhan keperawatan yang diberikan akan tercapai. Poin selanjutnya ada fokus implementasi keperawatan komunitas. Yang pertama, pencegahan primer, pencegahan sebelum sakit. Yang kedua, pencegahan sekunder, yaitu dilakukan pada saat terjadinya perubahan derajat kesehatan. Dan yang terakhir, pencegahan tersier, yaitu menekankan pengembalian individu pada tingkat berfungsinya secara optimal. Poin selanjutnya, ada kegiatan implementasi keperawatan komunitas. Perawat bertanggung jawab dalam melaksanakan tindakan yang telah direncanakan, yaitu yang pertama, bantuan untuk mengatasi masalah gangguan penyakit. Yang kedua, mempertahankan kondisi yang seimbang. Dalam hal ini, perilaku hidup sehat dan melaksanakan upaya peningkatan kesehatan. Yang ketiga, mendidik komunitas tentang perilaku sehat untuk mencegah gangguan penyakit. Dan yang terakhir, advokat komunitas yang sekaligus memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan.
Selanjutnya ada evaluasi keperawatan komunitas. Evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai. Melalui evaluasi, memungkinkan perawat untuk memonitor kealpaan yang terjadi selama tahap pengkajian, analisa, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. Tujuan evaluasi: memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. Selanjutnya ada sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program yang akan datang. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana dan sumber daya manajemen saat ini serta di masa mendatang. Fokus evaluasi keperawatan komunitas. Fokus dari evaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas. Yang pertama, relevansi atau hubungan antara kenyataan yang ada dengan target pelaksanaan. Yang kedua, perkembangan atau kemajuan proses, kesesuaian dengan perencanaan, peran staf atau pelaksana tindakan, fasilitas dan jumlah peserta. Yang ketiga, efisiensi biaya, bagaimana mencari sumber dana. Yang keempat, efisiensi kerja, apakah tujuan tercapai dan apakah masyarakat puas. Dan yang terakhir, dampak, apakah terjadi perubahan status kesehatan. Macam-macam evaluasi. Yang pertama, ada formatif atau proses. Fokus tipe evaluasi ini adalah aktivitas dari proses keperawatan dan hasil kualitas pelayanan tindakan keperawatan. Dan yang kedua ada sumatif atau hasil. Fokus evaluasi hasil adalah perubahan perilaku atau status kesehatan klien pada akhir tindakan keperawatan. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis evaluasi menurut tujuannya. Yang pertama yaitu evaluasi proses bertujuan untuk mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan atau service delivery. Lalu yang kedua, evaluasi biaya. Manfaat evaluasi biaya. Manfaat bertujuan untuk mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumber daya dan manfaat dari program. Lalu yang ketiga, evaluasi dampak bertujuan untuk mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, masyarakat, dan kelembagaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, penguatan program. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan. Yang ketiga, desain evaluasi untuk kriteria penting di komunitas. Yang keempat, menciptakan proses partisipasi. Yang kelima, diharapkan lebih fleksibel. Dan yang keenam, membangun kapasitas. Lalu, selanjutnya kriteria penilaian dalam evaluasi. Yang pertama relevansi, kedua keefektifan, ketiga efisiensi, 4 hasil, 5 dampak, dan yang keenam keberlanjutan. Selanjutnya karakteristik evaluasi yang baik. Yang pertama, strategis, yaitu memberikan prioritas terhadap program-program yang penting, besar, atau bermasalah. Yang kedua, terfokus, yaitu memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang penting bagi pengambil kebijakan. Lalu yang ketiga, kredibel, yaitu hasilnya dapat dipercaya. Yang keempat, tepat waktu, yaitu temuannya dapat digunakan untuk mendesain dan memperbaiki pelaksanaan program. Yang kelima, bermanfaat, yaitu hasilnya dapat digunakan. Selanjutnya di sini ada kegiatan evaluasi keperawatan komunitas.
Kegiatan yang dilakukan dalam penilaian menurut Nasrul Effendi tahun 1998 yaitu yang pertama, membandingkan hasil tindakan yang dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menilai efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian sampai dengan pelaksanaan. Yang ketiga, hasil penilaian keperawatan digunakan sebagai bahan perencanaan selanjutnya apabila masalah belum teratasi. Lalu yang keempat, perlu dipahami bersama oleh perawat kesehatan masyarakat bahwa evaluasi dilakukan dengan melihat respon komunitas. Selanjutnya, proses evaluasi keperawatan komunitas. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi, menyusun desain evaluasi yang kredibel, mendiskusikan rencana evaluasi, menentukan pelaku evaluasi, lalu melaksanakan evaluasi, mendeseminasikan hasil evaluasi, dan yang terakhir menggunakan hasil evaluasi. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1 tentang implementasi dan evaluasi. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.